untuk masuk di Microsoft Way ini, mungkin saya beberapa kali mencoba melakukan ya. Pertama, saya menggunakan akun Microsoft dari cerdas.klik. Kemudian ini juga bisa kita akses dengan menggunakan browser ya. Browser apa saja saya kira bisa. Mau dia Mozilla, Google Chrome, dan browser-browser lainnya. Jadi mungkin di sini saya masuk melalui akun Office 365.cerdas.klik ya. Jadi tampilannya seperti ini. Masuk di Sway, jadi kalau kita masuk melalui akun Office 365 itu tampilannya seperti ini. Tapi kalau saya masuk melalui browser Google Chrome, mungkin yang kita klik itu adalah sway.com gitu. Barangkali karena ada yang bertanya, saya lihat di room chat bahwa saya belum memiliki akun Office 365. Nah, Microsoft Sway ini bisa kita akses dengan menggunakan browser Google Chrome juga bisa. Jadi akan tampilannya seperti ini. Nah, di Sway ini itu kita bisa membuat slide presentasi itu dengan 4 langkah atau 4 cara. Pertama, yang seperti yang tampil, bahwa kita bisa membuat dokumen baru, slide presentation baru yang memang blank gitu, masih kosong. Kita juga bisa membuatnya dengan start from topic ya. Tapi kalau ada yang bertanya, kok di tampilan saya tidak ada start from a topic. Jadi start from a topic ini setahu saya itu hanya tampil kalau sway kita itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang sway-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka start from a topic ini nggak akan muncul. Kemudian kita juga bisa membuat slide presentation itu dengan mengupload dokumen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah memiliki dokumen sebelumnya, baik dia Word, kemudian PowerPoint, ataupun PDF, maka itu kita bisa langsung mengimportnya ke dalam Sway. Dan Sway dengan sendirinya kemudian akan memproses slide presentation kita, jadi kita tidak perlu lagi repot untuk menyusun satu persatu per slide di PowerPoint untuk membuat sebuah presentation, slide presentation. Dan di Sway ini juga disiapkan, barangkali kita tidak memiliki ide begitu untuk membuat kira-kira slide presentation seperti apa yang mau saya buat. Maka di Sway ini juga menyiapkan beberapa template. Ya, di bagian bawah sini ada template. Jadi kita bisa buat presentation kita itu dalam bentuk seperti bentuk blog, sebuah blog gitu. Kemudian kita bisa membuatnya seperti bentuk portofolio atau bentuk newsletter dan berbagai template-template yang disiapkan oleh Microsoft Sway ini. Gitu. Jadi ini sangat membantu kita dalam membuat sebuah slide presentation yang menarik. Sekarang saya coba masuk, mungkin kita coba yang start. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini, ya. Jadi saya coba buat di start from a document misalnya. Jadi kita klik, kemudian dia akan mengarahkan kita ke desktop atau ke my computer kita mencari data, kira-kira data apa yang ingin kita import untuk kita mengubahnya menjadi sebuah slide presentation. Jadi di sini mungkin saya coba mengambil satu file dokumen saya gitu. Saya ngambil ini saja mungkin. Saya klik, maka Microsoft Sway itu kemudian memproses untuk membentuknya menjadi sebuah slide presentation. Tampilannya akan seperti ini. Jadi tadi kalau saya buka file saya tadi, jadi modelnya seperti ini. Ini dalam bentuk Word. Saya ngambilnya dalam bentuk Word. Jadi bentuknya seperti ini dan saya ingin membuatnya menjadi sebuah presentasi gitu. Saya tidak perlu mengetik lagi atau memasukkan lagi
teks-teksnya, jadi tinggal saya import masuk, maka Sway itu kemudian membuatnya dalam bentuk slide presentation seperti ini. Nah, di layar saya saat ini adalah layar home, bukan home ya, layar presentation untuk Sway. Nah, di sini ada beberapa menu yang tersedia. Mungkin kita perlu mengenal dulu menu-menunya. Jadi storyline ini adalah layar di mana kita membuat presentasi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak jauh beda sih kalau kita menggunakan yang blank dokumen ya. Hanya mungkin bedanya kalau blank dokumen itu kita memulai dari awal mengetiknya satu persatu gitu. Dimulai dengan judul, kemudian heading satu gitu, judul kecil misalnya, kemudian teksnya. Tapi kalau dengan mengimpor seperti yang saya lakukan tadi, maka saya tidak perlu mengetik lagi gitu. Jadi saya tinggal mengeditnya satu persatu gitu. Lebih mengefisienkan waktu kalau menurut saya. Nah, di bagian desain ini ya, di bagian desain ini itu kalau kita ingin menampilkannya dengan berbagai model gitu. Kita misalnya klik desain. Nah, desain ini akan menunjukkan seperti apa nanti tampilan slide yang kita inginkan. Di desain ini, di bagian ujung ini ada style. Jadi style ini nantinya kita ingin tampilan slide kita itu kita ingin seperti vertikal, horizontal, atau bentuk slide. Jadi ada 3 gitu. Di sini juga tampilan-tampilannya udah disiapkan. Ini ada customize your sway with custom colors, typography, and texture. Jadi kita bisa memilih, ada banyak pilihan yang disiapkan untuk kita membuat sebuah slide presentation. Dan ini juga kita bisa meminta siswa untuk membuat misalnya sebuah project dalam bentuk sway presentation gitu. Kita kasih tema ke siswa. Jadi biasanya saya kalau ke siswa, saya minta mereka coba kalian buat sebuah presentation pakai Sway gitu. Jadi silahkan berkreativitas, tinggal dikasih temanya apa. Misalnya saya kasih tema dia naratif. Gitu. Kemudian mereka mencoba mengeksplor Sway ini dengan kreasi mereka masing-masing, dengan template yang mereka sukai masing-masing gitu. Ya, kembali saya misalnya ngambil yang model horizontal ini. Untuk melihat hasilnya, ini kita bisa klik bagian atas ada play. Jadi play ini itu untuk memutar slide presentation kita, melihat kira-kira nanti tampilannya kalau sudah jadi seperti apa. Gitu. Jadi saya klik, maka nanti tampilannya seperti ini. Jadi dia modelnya ke samping ya. Jadi dia lebih menarik gitu. Kemudian kita bisa kembali, kita bisa edit lagi kalau misalnya kayaknya ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi kita bisa edit gitu. Di bagian sini ada 3 ini, jadi slide kita nantinya bisa diedit, bisa kita share. Jadi kalau kita klik share, itu akan muncul kita misalnya mau share-nya kepada siapa. Misalnya kepada orang-orang tertentu atau grup. Kita ingin share-nya kepada siapa saja yang kira-kira bisa dapatkan link kita. Satu mungkin bahwa ini kita nggak bisa download ya. Kita nggak bisa download, tapi kita bisa mengkonvertnya, mengekspornya menjadi PDF ataupun menjadi Word. Kemudian di bagian share ini, jadi ini nanti kalau misalnya mau dibagikan ke siswa, misalnya Bapak Ibu sudah membuat media pembelajaran dengan Sway ini, kemudian ingin membagikan ke siswa, jadi caranya bisa di copy linknya. Jadi ini ada linknya. Jadi kita bisa mengatur apakah kita menginginkan orang yang melihat link kita itu hanya bisa melihat ataupun bisa mengedit. Jadi ini ada pilihannya. Nah, caranya silahkan di copy link ini, kemudian dibagikan. Mungkin Bapak Ibu punya grup WhatsApp untuk siswa ya, jadi itu nanti bisa di-share di grup WhatsApp siswa. Kemudian
Kita kembali ke layar storyline dulu. Nah, di bagian storyline ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang sudah saya import tadi ya dari bentuk Word. Jadi pada prinsipnya sama sih kalau kita mau buat yang blank dokumen juga seperti itu. Hanya mungkin kalau blank dokumen seperti tadi saya katakan kita harus memulainya dari awal gitu. Jadi kita sudah punya gambaran kira-kira slide presentation materi apa. Kalau misalnya biologi fotosintesis gitu. Dan kita bisa menambahkan gambar di bagian judul ini kan ada background gitu. Jadi kita bisa klik gambar ini, maka kita akan diarahkan ke menu-menu khusus background. Jadi di sini ada suggested. Jadi nantinya dia akan memberikan kita ide-ide kira-kira gambar apa yang kita inginkan yang sesuai dengan judul kita gitu. Jadi di sini ada beberapa yang disarankan bahwa kita bisa mengambil gambar itu melalui OneDrive. Jadi buat yang sudah familiar dengan Microsoft 365, maka OneDrive ini pasti sudah diketahui ya. OneDrive ini adalah ruang penyimpanan yang dimiliki oleh Microsoft 365. Kalau di Google mungkin ada Google Drive. Gitu. Kemudian ada Flickr, gitu. Kemudian ada Bing Image. Nah, di image ini tempat gambar-gambar yang kita inginkan. Sama saja ya dengan Pikit. Demikian pula kalau kita mengambil background-nya dalam bentuk YouTube. Gitu. Jadi kita tinggal klik. Dan kita juga bisa mengambil gambar background dari laptop kita. Jadi di sini sudah disiapkan. Saya misalnya ngambil di Bing aja. Nah, di bagian sini tidak ada yang disarankan gambar, tapi ini kan tidak sesuai dengan tema sway saya ya, presentation saya. Maka di bagian kotak sebelah kanan, di bagian pencarian, itu kita tinggal klik temanya apa yang ingin kita cari. Saya klik karena judul saya announcement ya. Jadi saya masukkan di pencarian, maka akan muncul semua gambar-gambar yang disarankan. Saya misalnya mau ngambil ini saja, gambar ini. Jadi kita bisa memasukkan gambar background dengan dua cara. Kita bisa mendragnya, jadi diklik aja kemudian ditarik, ini. Atau bisa juga kita dengan mengkliknya, kemudian klik tanda di atas, add gitu, tambahkan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya di bagian kotak heading ini itu ada judul ya. Di sini ada menu and ini adalah pengaturan huruf. Jadi kalau saya blok ini, saya klik and paste, maka hurufnya akan ditebalkan. Essence ini kalau di italic ya, kalau biasanya di Word itu italic, miring. Kemudian saya juga bisa menyematkan link. Kemudian di bagian sebelah kanan ada fokus point ya. Fokus point ini kalau kita ingin memfokuskan gambar gitu. Kira-kira dari gambar ini kalau saya klik ya, dia akan muncul menu seperti ini fokus point. Kalau saya anggap semua gambar ini penting, maka saya klik ini bahwa semua gambar itu akan muncul. Tapi kalau menurut saya tidak semua gambar saya perlu ambil, maka kita perlu yang namanya fokus point gitu. Jadi kita tinggal mengklik-kliknya saja, jadi mereset. Selanjutnya, kalau kita ingin menambahkan slide ya, taruhlah ini karena dia modelnya saya upload dari dalam bentuk Word tadi menjadi slide presentation. Saya misalnya dalam bentuk blank dokumen dan ada yang ingin ditambahkan, maka kita klik tanda option plus ini. Nah, di tanda option plus ini itu ada menu-menu lagi. Jadi ada yang disarankan, kita misalnya mau menambahkan teks, mau menambahkan media, mau menambahkan gambar. Jadi kalau teks kita klik akan muncul, bisa dia sebagai subjudul, bisa juga dalam bentuk teks. Kalau kita klik media, maka kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan audio saja, kita malah bisa mengembed baik via YouTube, audio, ataupun gambar. Bahkan kita bisa mengupload jika ada yang ingin kita upload.
Jadi yang bisa diupload itu video, audio, dan gambar. Kemudian ada grup. Grup ini jika ada beberapa materi atau gambar-gambar yang ingin kita dalam bentuk kita ingin satukan gambarnya. Ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk menggrup apa namanya materi ataupun gambar yang ingin kita tampilkan. Ya, jadi mungkin saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang, ini sebenarnya panjang kalau kita ingin explore satu-satu ya dari fungsi-fungsinya. Jadi mungkin saya kasih contoh saja, misalnya di bagian gambar ini aja ya. Bagian ini saya ingin menambahkan audio, Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran berbasis audio. Karena ini pengumuman, saya klik media, kemudian audio. Nah, di audio sini, ini diminta silahkan memasukkan audio. Jadi audionya kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan, saya coba cari audio saya ya. Ada display kayaknya. Nah, ini ada audio. Nah, saya coba tarik audio ini, kita drag saja, kemudian kita masukkan di sini. Nah, itu memproses. Jadi nanti kalau kita play, audionya itu ikut. Jadi agak lama, proses lamanya itu tergantung juga dengan kapasitas audionya. Ya, kalau tidak salah semakin panjang audionya ya semakin lama prosesnya. Dan di sini dikatakan bahwa jangan menutup layar SWI Anda selama proses ini berlangsung gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat tampilannya lebih baik gitu, lebih ini kayaknya sudah ya. Coba kita play, lihat dulu hasilnya. Dari audionya. Jadi di slide berapa ya? Nah, ini ada audionya ya. Jadi setelah announcement ini ada audionya, mungkin bisa didengar kalau saya putar. Ini tergantung jaringan, ya, dia nggak bergerak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat slide presentation seperti ini, Bapak Ibu bisa memasukkan audio, gitu, bisa memasukkan video. Jadi ketika dibagikan ke siswa, siswa itu di rumah bisa menonton. Bapak Ibu juga bisa membagikan kuis melalui slide presentation ini. Ya, kuisnya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan juga produk dari Google Form, Office 365 yang formnya itu. Ya, jadi prosesnya hampir sama ya Bapak Ibu, begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu mau mengembed gitu. Jadi mau memasukkan video, tapi misalnya tidak mau berat, supaya slide presentation kita itu nggak berat. Jadi kalau memasukkan kayak ini tadi kan itu agak berat sebenarnya. Kalau nanti kita mau ekspor ke dalam bentuk PDF, itu agak berat. Jadi kalau mau tidak berat bisa di embed saja. Nah di bagian sini kan ada media, ini ada embed gitu. Proses lagi. Nanti embed, jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu cara mengembed, jadi gampang ya. Kita bisa mengembed video. Kalau misalnya saya ngambil contoh Pak, di announcement, kemudian ngambil video.
biar tidak berat memasukkan videonya, Bapak Ibu bisa embed saja gitu. Jadi ketika diputar videonya ya otomatis juga akan ikut terputar. Ini mohon maaf jaringan saya lelet malam hari ini Bapak Ibu. Halo. Iya, halo. Jaringan saya kurang bagus. Ya, streaming audionya barangkali Bu Indah udah di off saja, itu Enggak, sudah. jaringannya Pak, jaringannya dia ini putar-putar dia. Iya, karena ada streaming audio lagi sedang running tuh, di stop Terus aja. saya connect dulu di ini aja. Ya jadi Nah, mungkin masuk ya. Iya, sudah bisa terdengar. Jadi ini agak berat sebenarnya ya, karena jaringan saya malam ini sebenarnya nggak support. Tapi jauh apa kurang lebihnya sebenarnya pemanfaatan Sway itu seperti ini gitu. Jadi tidak terlalu sulit buat Bapak Ibu. Bapak Ibu juga yang ingin membuat Sway misalnya dari sebuah topik. Nah ini lagi bermasalah lagi. Ya. Mungkin saya efektifkan saja waktunya ya. Jadi kalau kita mau bahas ini agak panjang juga karena kalau perlu dijelaskan lagi bagaimana cara membuat yang blanknya, bagaimana membuat dari sebuah topik misalnya atau menggunakan template. Nah itu butuh waktu, kayaknya agak panjang. Saya kira ini sudah bisa mewakili. Bapak Ibu bisa explore lagi ya. Ini mungkin saya kasih gambaran saja sedikit kalau misalnya mau buat dalam bentuk blog. Jadi ada template yang tersedia di layar awal ketika Bapak Ibu membuka Sway. Di situ nanti Bapak Ibu bisa tinggal mengganti-ganti saja gitu. Namanya saja template ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengganti di sini. Kan di sini kita disiapkan untuk mengedit. Seperti Bapak Ibu ingin mengedit blognya ganti dengan nama Bapak Ibu misalnya. Ini tinggal diganti tampilannya seperti tadi. Tinggal diganti mau blognya apa, kemudian masukkan teks. Gambar ini juga bisa kita ganti-ganti. Gambar ini bisa kita edit lagi, masukkan lagi gambar baru. Jadi mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, karena waktu sudah menunjukkan 21 lebih 21, mungkin saya selanjutnya memberi kesempatan kepada Bapak Sahrani ini, karena masih ada juga yang ingin di-share. Silakan Bapak Sahrani.